PHK terhadap 308 pekerja PT Softtek Indonesia, memperjuangkan hak-hak buruh Sritek agar tetap bekerja, serta menindak tegas praktik pemagangan eksploitatif yang berlangsung hingga 9 tahun. Terdakwa juga membuka akses keadilan yang tersumbat bagi rakyat kecil melalui kanal buruh tanya wamen yang menerima sekitar 2 juta aduan, memberikan harapan bagi para pengemudi ojek online melalui pembahasan bantuan hari raya. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari pembelaan maupun rekam jejak birokrasi terdakwa selama menjabat, menurut majelis hakim, hal-hal yang disampaikan terdakwa tersebut adalah benar dan nyata, sehingga perlu apresiasi dari negara tanpa menisbikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, apresiasi negara terhadap terdakwa perlu diberikan karena dengan pertimbangan bahwa selama terdakwa menjabat sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah personifikasi kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga negara di bidang ketenagakerjaan. Terdakwa telah membuktikan kapasitasnya sebagai representasi negara melalui terobosan kebijakan yang nyata berupa penerbitan 2 surat edaran penting dalam waktu singkat, yaitu larangan praktik penahanan ijazah dan penghapusan syarat rekrutmen yang diskriminatif. Secara yuridis, tindakan terdakwa ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan sebuah manifestasi sikap negara untuk memulihkan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja Indonesia yang selama puluhan tahun tersandera oleh sistem yang tidak adil atau disingkirkan hanya karena batasan usia, penampilan fisik, maupun status perkawinan yang tidak relevan dengan kemampuan kerja. Menimbang bahwa rekam jejak birokrasi menunjukkan tindakan konkret terdakwa yang memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan seperti pembatalan PHK terhadap 308 pekerja PT Softtek Indonesia, perjuangan mempertahankan hak buruh Sritek, hingga penindakan tegas terhadap praktik pemagangan eksploitatif yang berlangsung hingga 9 tahun. Selain itu, terdakwa telah membuka akses keadilan bagi rakyat yang selama ini tersumbat melalui kanal buruh tanya wamen yang menerima jutaan aduan serta mempelopori pembahasan bantuan hari raya bagi mitra pengemudi ojek online sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja di sektor platform. Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas ketidaktelitiannya dalam menjaga amanah jabatan, majelis hakim memandang bahwa rentetan prestasi dan pengabdian nyata terdakwa yang telah menyentuh hajat hidup jutaan buruh dan tidak boleh diabaikan dalam penjatuhan pidana. Keadilan yang sejati harus mampu menimbang secara jernih antara kesalahan yang dilakukan dengan besarnya kontribusi positif yang telah diberikan terdakwa kepada bangsa dan negara selama menjabat. Oleh karena itu, jasa-jasa terdakwa selama menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga yang merupakan bentuk kehadiran nyata negara di tengah kesulitan rakyat kecil patut dipertimbangkan untuk meringankan penjatuhan pidana yang proporsional dan bukan sebagai pembalasan demi mewujudkan keadilan bagi terdakwa, keluarga terdakwa secara khusus maupun sebagai tujuan edukasi bagi masyarakat berbangsa dan bernegara secara umum. Menimbang bahwa dengan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif ke-1, alternatif pertama dan kumulatif kedua, alternatif pertama dan kumulatif ketiga penuntut umum, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dijatuhi sanksi pidana
menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim berpedoman pada tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana pasal 51 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mempertimbangkan antara lain bentuk dan tingkat kesalahan terdakwa, motif tujuan dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, riwayat hidup serta keadilan sosial dan ekonomi, sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukan tindak pidana serta pengaruh tindak pidana terhadap masa depan terdakwa. Menimbang bahwa majelis hakim juga memperhatikan asas proporsionalitas dalam pemidanaan sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU/23 Romawi 2025 tanggal 14 Mei 2025 yang menghendaki keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Namun keseimbangan tersebut tetap dilaksanakan dalam batas-batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa di samping pidana penjara terhadap terdakwa telah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa apabila pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penetapan yang sah, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan penuntut umum, yaitu barang bukti nomor 1182 berupa uang sebesar 3 miliar rupiah yang disetor ke Bank BRI dengan nomor rekening BRI virtual account 88820/201540-182 atas nama rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker tanggal 14 Desember 2025 yang diperoleh dari hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. Barang bukti nomor 973 berupa 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC yang diperoleh dalam rentang waktu terdakwa melakukan tindak pidana sehingga diduga perolehannya bersumber dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut diperhitungkan, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Barang bukti nomor 972 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Land Cruiser 300 VX-R 4x4A-T warna hitam dengan nomor polisi terpasang B2024 UJC beserta 1 unit kunci mobil yang diperoleh terdakwa menjabat sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974 berupa 1 unit mobil Mercedes-Benz C300 berwarna hitam dengan nomor polisi B88DEE beserta kunci berwarna hitam dengan logo Mercedes-Benz
yang diperoleh terdakwa menggunakan uang dari sumber penerimaan yang sah, yaitu dana operasional selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler berwarna biru tua dengan nomor polisi B4225 SUK beserta 1 buah kunci motor berwarna hitam bertuliskan Ducati dan gantungan kunci berwarna merah dengan tulisan Ducati Corse yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti selebihnya, karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa lainnya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa. Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berprestasi selama menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf B dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1, alternatif pertama, dan dakwaan kumulatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435 juta rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker pada Bank BRI Virtual Account rekening nomor 888-20250-1540-182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC
diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa. Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut, maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1182 sebagaimana telah dibacakan dan dipertimbangkan, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Barang bukti nomor 973 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 972 dikembali berupa kendaraan bermotor roda 4 Toyota Land Cruiser dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974 1 unit mobil Mercedes-Benz dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti selebihnya dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan dalam perkara yang lain. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 2 Maret 2026 oleh kami Dr. Nursari Baktiana SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Nikadek Susantiani SHMH dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Alfi Setiawan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 4 Juni 2026 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Panitera Pengganti Min Setiadi SHMH selaku Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para advokatnya. Ya, silakan duduk terdakwa. Demikian putusan Majelis Hakim sudah dibacakan, dihadiri oleh terdakwa di persidangan ini. Atas putusan tersebut, saudara mempunyai hak. Yang pertama, menerima putusan tersebut. Yang kedua, menolak putusan tersebut dan melakukan upaya hukum, atau saudara masih menggunakan waktu untuk pikir-pikir. Silakan saudara bisa berkonsultasi kepada advokat terdakwa. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan. Karena saya dari awal konsisten mengakui kesalahan saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan. Jadi dengan ini saya menerima Yang Mulia. Ya, jadi sikap saudara langsung saudara tentukan hari ini. Saudara menerima putusan. Menerima Yang Mulia. Ya, hak yang sama majelis berikan kepada penuntut umum. Silakan saudara gunakan haknya, atau saudara akan menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Atas putusan yang sudah dibacakan di persidangan terbuka untuk umum ini, kami penuntut umum menyatakan pikir-pikir Yang Mulia. Oke, oleh karena meskipun terdakwa menerima putusan yang dibacakan pada hari ini di persidangan, namun penuntut umum masih mempunyai hak untuk menggunakan masa pikir-pikir, sehingga oleh karenanya perkara ini masih belum berkekuatan hukum tetap. Demikian, cukup ya.
Dan dengan demikian perkara ini dinyatakan selesai, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Bang ya. Bang. Ini Bang. Ya, Bang. Ya. Abang makin pikir-pikir. Kan kita harus lapor pimpinan dulu. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan sidang putusan dari terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan pemerasan ketika menjabat menjadi Wamenaker. Dalam pembacaan putusan dari Ketua Hakim dikatakan bahwa memang Immanuel Ebenezer terbukti bersalah dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.